Moni Joko. Ya, selamat malam Mbak Moni. Malam Mbak Moni semuanya, ini Mama. adalah founder dari Rasa Wastra dan pencinta, aktivis, juga kurator ya dan juga fashion stylist dari Wastra Nusantara. Terima kasih untuk waktunya Mbak Moni yang telah dibagikan untuk kita saat ini. And then sekarang saya serahkan kepada Mbak Monik untuk ke bincang-bincang selanjutnya. Apa nih, kita mau tahu apa nih Wastra itu, karena banyak dari kita ya suka tapi nggak tahu persis apa sih itu. Oke, saya serahkan kepada Mbak Monik ya. Iya. Terima kasih Mbak Susan dan Mbak-mbak semuanya. Saya Monik Harjoko. Jadi tadi mungkin sudah dikenalkan sedikit dengan Mbak Susan. Jadi sebetulnya hari ini sifatnya kita sharing aja, karena saya sendiri juga sama-sama belajar. Kebetulan memang udah mendalami ini lebih dari 5 tahun. Terus berproses pastinya, karena kalau belajar wastra sebetulnya sih nggak bakalan selesai ya, karena terlalu banyak kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, jadi hari ini Monik ingin berbagi sedikit apa yang mungkin bisa Monik summary gitu ya, dari tentang mungkin pengenalan sedikit lah tentang wastra. Karena sebetulnya kalau bicara wastra kan banyak sekali ya, dan mungkin sebagai kolektor juga Monik sendiri personally juga belum semuanya sebetulnya memiliki, karena memang ya bayangkan 17.000 pulau dengan mungkin lebih dari 17.000 motif dan jenis gitu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, sebetulnya ada slide, aku pakai slide aja ya Mbak-mbak biar nanti lebih enak, sambil untuk panduan diskusi aku share sebentar ya. Udah kelihatan kah? Budaya itu elemennya sebetulnya lebih dari 12 kalau Indonesia. Kita bicara bahasa, upacara, ritual, rumah, tari gitu ya, dan salah satunya itu wastra. Mengenai wastra sendiri sebetulnya apa yang mungkin Mbak-mbak sudah cukup familiar, tapi memang yang paling basic yang kadang-kadang memang masih belum bisa dibedakan itu adalah perbedaan wastra dengan tekstil gitu. Karena kalau kita bicara soal wastra itu tuh memang harus sesuatu yang dibikin dengan tangan gitu. Jadi handmade, tidak dengan mesin. Seperti apa tekniknya itu bisa bermacam-macam. Bisa dibatik, ditenun, disongket, bisa juga nanti disulam, bisa juga dirajut. Jadi anything teknik yang dibuat dengan tangan tanpa mesin itu sebetulnya disebut wastra, yang kemudian ya secara motif itu adalah mengadopsi semua akar-akar budaya dan cerita dari daerah masing-masing itu. Nah, sedangkan kalau sekarang banyak yang berkembang adalah itu sebetulnya tekstil yang memang itu dari mesin printing gitu ya, seperti kain-kain gelondongan yang kebetulan memang mengadopsi motif-motif wastra. Tapi sebetulnya dia dibuat dengan mesin. Nah, itu tidak bisa disebut wastra karena itu adalah hanya sebagai tekstil yang bermotif seperti wastra. Kita tadi sempat sedikit bahas gitu ya, ini summary aja. Kalau bicara wastra kan tadi karena dibuat tangan tekniknya bermacam-macam. Secara umum mungkin mbak-mbak yang sudah familiar dengan batik pasti sudah tahu ini gitu ya. Ini merefresh saja bahwa secara teknik itu ada yang canting tulis, lalu kemudian ada celup ikat, ada cap dan juga colet. Nah, ini yang mostly ini semuanya dibuat dengan tangan. Kemudian juga kalau teknik colet ini juga sekarang sudah mulai berkembang, ada yang diciprat, lalu juga dengan airbrush, terutama untuk batik-batik yang sifatnya sudah semi kontemporer. Nah, bagaimana dengan tenun? Kalau kita bicara tenun, nah ini juga sangat bermacam-macam secara teknik. Jadi kadang kita susah bedain ini tuh tenun apa gitu. Tenun sama songket tuh sebetulnya sama apa enggak gitu. Jadi sebetulnya kita tuh bicara dari dua sisi gitu ya. Jadi ada yang namanya proses struktur, ada yang namanya proses surface. Kalau proses structure itu lebih kepada membuat basic kainnya gitu. Sementara kalau proses surface itu adalah proses membuat motifnya. Nah, kalau secara struktur atau teknik tenun itu sebetulnya ada bermacam-macam. Jadi ada yang teknik ikat, itu ikat yang standar, ikat yang single, itu seperti mostly yang ada di tenun-tenun hampir di seluruh Indonesia, terutama NTT. Jadi dia dengan cara mengikatkan salah satu, either dia benang lungsin itu yang vertikal, kemudian ada benang pakan itu yang
horizontal. Lalu kemudian ada juga teknik ikat ganda. Mungkin Mbak familiar dengan gringsing Bali. Itu adalah yang memang benar-benar dua lungsim dan pakan itu bergerak berbarengan. Jadi secara proses jauh lebih sulit gitu. Dan di dunia tuh sebetulnya cuma 3 negara yang bisa membuat, which is di Jepang pastinya gitu, di India, dan satu lagi memang teman-teman kita pengrajin di Karangasem Bali gitu. Nah, lalu teknik songket. Teknik songket ini sama kayak ulos gitu ya, dimana itu sistemnya kayak mengaitkan, jadi ada yang timbul gitu. Nah, lalu yang juga sangat sering dipakai dan ini adalah biasanya di Sumba adalah teknik pahikung. Dimana teknik pahikung ini ya dia mengkombinasikan ya antara setelah proses ditenun kemudian dia proses disongket gitu. Terus ada juga proses yang beraneka ragam. Jadi prosesnya lebih panjang, misalnya sudah ditenun lalu kemudian disongket lalu kemudian dibatik lagi. Itu juga ada gitu. Jadi inilah sebetulnya teknik-teknik ini yang nanti akhirnya membedakan ya of course kualitas final dari kain-kainnya gitu, wastranya. Dan pastinya ini berimpact juga dengan sekompleks apa, seintens apa, dan pastinya akan berpengaruh terhadap variasi value-nya nantinya. Jadi memang berangkatnya dari dia seperti apa sih tekniknya. Makanya batik mungkin kita nggak bicara batik tulis yang memang sudah lawas atau sudah sangat agung ya, tapi kalau kita bicara batik pada umumnya mungkin relatively lebih murah gitu ketimbang tenun yang mungkin secara proses jauh lebih panjang. Walaupun beberapa batik yang kecil, yang intens, yang kompleks itu juga lama, tapi kalau melihat batik-batik yang sekarang itu juga arahnya kan sudah jauh lebih kontemporer dengan motif yang besar-besar, jadi secara proses juga jauh lebih singkat gitu. Nah, ini tadi yang wastra, tenun gitu ya. Nah, lalu kemudian secara summary lagi ada yang namanya pewarnaan sama ada yang namanya material gitu. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya membuat harga gitu jadi sangat bingung gitu di pasar gitu ya, atau jadi sangat kok aku beli tenun Sumba bisa lebih murah ya, kok di sana mahal ya, kok di sini murah ya, atau di sana kok beda ya warna dan lain sebagainya gitu. Karena ini juga pasti akan mempengaruhi value dari tenunnya sendiri gitu. Karena warna-warna sendiri itu ada yang benar-benar warna alam asli dari benang kapas yang dicelup dengan warna-warna asli dari tumbuhan, akar atau biota laut. Ada benang pabrik, alam pabrik. Nah, ini yang hati-hati karena benang alam pabrik ini sudah benang pabrikan yang juga dibeli bisa dari luar gitu ya, yang warnanya seperti warna-warna alam, padahal sebetulnya dia adalah benang pabrikan. Lalu ada yang diwarnai dengan dengan warna sintetis, itu jelas warna kimia. Ada yang di mix juga, itu pasti akan mempengaruhi hasil akhir. Ada yang alam tapi kemudian dicelup lagi sama sintetis, ada juga sintetis dicelup lagi sama alam. Nah, proses-proses ini tuh sangat mempengaruhi perbedaan-perbedaan kualitas hasil akhir dan juga secara value. Nah, sedangkan bahan ya mungkin Mbak cukup familiar, banyak sekali opsi-opsi bahan. Sama bahan ini juga akan mempengaruhi value-nya karena tingkat kesulitannya pastikan menenun dengan benang kapas, lalu kemudian nanti beda lagi pada saat gedok, membuat tenun gedok, kemudian melukis, kemudian juga nanti membuat dari kulit kayu, itu juga kompleksitasnya pasti jauh akan mempengaruhi value-value-nya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah basic-basic yang membuat kenapa kok beberapa wastra kita itu value-nya tinggi, terutama tenun ya gitu. Nah, secara proses mungkin banyak bisa dilihat sebetulnya di googling di internet banyak, tapi kenapa kok memang kita bicara wastra yang original asli itu menjadi sangat lama gitu ya secara proses. Memang karena semua memang dilakukan semua dari alam dan semua dengan tangan gitu. Bahkan kayak membuat warna alamnya aja butuh another proses gitu ya. Belum nanti kita minta lagi benangnya yang mereka juga punya kapas sendiri yang mereka pintal gitu, kapas juga mereka tanam sendiri gitu. Lalu kemudian belum lagi benang yang sudah diwarnain diikat gitu ya, terus kemudian nanti direndam lagi, dijemur, baru nenun, terus ngelepas lagi kain-kainnya. Secara umum terlihat simple, tapi ini takes like
Kalau kita bicara Sumba gitu ya, yang kita bicara motif ikat dan kombinasi dengan pahikung gitu, itu lebih take paling tidak gitu, itu 8 bulan, 6 sampai 8 bulan minimum, bahkan ada yang bertahun-tahun. Kalau yang full ikat yang kain bentang itu bahkan bisa 2-3 tahun itu baru bisa selesai. Nah, apalagi yang memang benar-benar dengan warna alam, karena untuk membuat kompleksitas warna alamnya sendiri itu kan benar-benar yang satu-satu untuk bisa menghasilkan warna-warna yang benar-benar cantik gitu ya. Artinya biru, merah gradasinya. Mereka mengulang-ulang juga berkali-kali untuk bisa dapat warna-warna yang sangat pas gitu. Jadi secara overall proses ini. Nah, tadi Mbak juga sempat mention kalau kita bicara wastra kan banyak banget gitu ya. Nah, ini mungkin saya cuma share sedikit mensummary apa sih ciri khas wastra-wastra dari masing-masing daerah ini gitu ya, saking banyaknya. Nah, saya meng-highlight aja yang memang populer gitu ya. Ya of course kalau kita bicara Jawa, majority itu pasti batik, lurik, jumputan gitu ya. Beberapa di Jawa, Banten itu ada tenun Baduy, tapi most of them itu adalah pastinya penghasil batik, lurik dan juga jumput gitu. Nah, sementara Sumatera sendiri kita tahu itu sangat terkenal dengan, ibaratnya nih kalau pengrajin lokal kita ini kan berangkatnya dari perempuan ya gitu ya, karena kan dasarnya pengrajinnya tuh rata-rata kan hampir majority of them itu perempuan, dan pasti perempuan kan dia punya spesialis gitu. Kemampuan orang-orang di masing daerah ini juga pasti berbeda-beda, dan itu pasti akan mempengaruhi apa yang menjadi kekuatan mereka dalam menghasilkan wastra ini gitu. Makanya Jawa, orang Jawa yang lebih harus butuh ketelitian, ketekunan, kesabaran, nitik-nitik gitu. Makanya lebih bagus untuk membuat apa namanya batik gitu yang sangat apa ya, ibaratnya intens dan rapet-rapet gitu. Nah, sementara di Sumatera mereka tuh lebih jago untuk membuat songket gitu ya dengan teknik cungkil. Walaupun mereka juga jago juga bisa juga sebetulnya membatik, karena di Bengkulu itu ada batik besurek, di Padang juga ada batik tanah liek gitu ya. Tapi memang kalau bicara expertise, mereka lebih jago di songket. Bahkan tekniknya tapis di Lampung, kain tapis mungkin familiar, itu juga rich banget secara teknik, karena mereka menggabungkan macam-macam dari nenun, nyongket, napis, itu beda lagi, dipasang kaca, disulam, dirajut. Jadi hebat banget sih perempuan-perempuan di sana yang membuat si tapis Lampung ini gitu. Nah, Kalimantan, ciri khasnya sebetulnya mereka lebih kaya ya, tapi mostly kita bicara yang majority itu mereka sebetulnya tetap songket gitu ya. Walaupun mereka juga punya kain sasirangan tadi di Banjarmasin, mereka juga punya sintang, itu sintang di Kalimantan Barat, tenun gitu ya, tenun ikat. Tapi memang Kalimantan lebih majority adalah di songket juga. Sulawesi juga bahkan jauh lebih kaya, mereka juga punya lukis selain tenun, mereka juga punya kayu. Bali kita tahu gitu ya, ya songket, mereka juga punya songket batik, mereka juga punya bahkan yang kain polos namanya tarum gitu ya, atau rangrang yang lebih berwarna-warni, dan kain endek gitu yang kita sudah tahu semua. Nusa Tenggara sudah pasti gitu ya, mereka spesialis banget di tenun ikat dan double ikat gitu. Nah, jadi Maluku juga sama. Nah, Papua of course ya, mereka banyak bermain dengan kulit kayu atau akar kayu gitu untuk membuat tas, dan juga mereka juga menenun yang ciri khasnya salah satunya adalah tenun maibrat. Apa sih yang menjadi jenis-jenis wastra? Mungkin nanti kita bisa ngobrol terpisah kalau memang mau ngomong sebetulnya tenun di Sumatera ada apa aja, di ini ada itu, bakalan takutnya nanti lebih panjang gitu. Nah, lalu kemudian kita bicara mengenai membedakan gitu ya, membedakan tenun asli sama sintetis. Ya, ini sebetulnya prinsipnya juga kalau batik mungkin kita bisa lah ya membedakan mana yang batik full tulis, mana yang cap gitu ya, mana yang tekniknya ciprat, colet, lukis dan lain sebagainya. Paling familiar dan hampir semua mudah. Tapi kalau tenun ini agak-agak banyak yang juga saya sendiri juga masih belajar terus untuk bisa membedakan, apalagi pewarnaan. Mereka bilang, oh iya mbak, ini tenun warna alam. Actually not gitu. Actually itu adalah warna benang dengan
warna benang warna alam gitu, atau mereka bilang ini warna alam full bawah tapi ternyata mereka pakai warna alam, yes, terus habis itu dicelup lagi sama warna sintetis tapi seolah-olah miripnya jadi kayak warna alam, karena kan pastinya warna alam akan dijual lebih mahal kan gitu. Kalau tenun ya itu rata-rata corak ya, ya kita tahu lah semua yang dibuat dengan tangan itu tidak mungkin rapi gitu. Nah itu juga salah satu yang kita juga kayak misalnya gitu, beberapa teman-teman, Moni aku kok beli tenun ini kok geradakan ya Moni, kok benangnya ada yang kurang rapi ya gitu ya. Walaupun nggak signifikan itu pasti akan terjadi karena memang ya beda sama tenun mesin ya, yang pasti jauh lebih rapi dan simetris gitu. Kalau ini udah pasti namanya tangan manusia, makanya kan sebetulnya menenun itu namanya, kalau yang bener ya para ibu-ibu itu kan memang harus doa dulu, ritual dulu, hatinya gembira, sukacita. Kalau enggak ya katanya udah pasti hasilnya nggak bener gitu, nggak bagus lah gitu, nggak rapi dan segala macam. Tapi memang kalau semua itu dikerjakan dengan proses yang benar, pasti walaupun itu manual tangan, hasilnya tetap bagus. Permukaan kain ya gitu, ini juga permukaan kain juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita kebetulan, karena gini, mungkin kayak teman-teman di Brisbane banyak beli online misalnya, atau hanya melihat foto, itu juga harus hati-hati. Karena kenapa ya, ini kita bicara value, affordable sampai yang value-nya tinggi gitu. Kita harus worth it, kenapa? Bukan hanya buat kita gitu, tapi juga biar kita tuh membantu yang memang bener-bener jujur gitu pengrajinnya gitu. Kasian kan yang bener-bener menghasilkan karya-karya yang jujur, tulus, malah nggak kita hargain gitu, malah yang mungkin kurang transparan kita malah membeli dari mereka. Jadi penting untuk mengkurasi mana dengan siapa kita membeli, jadi apapun yang kita keluarkan juga worth it. Kerapatan benang sudah pasti, dan bau pastinya ya, karena kalau buat pecinta wastra, mencium bau batik malam, mencium bau kain dengan bau tanah, bau akar, bau daun-daunan apa kayak gitu pasti sudah sangat obvious gitu ya untuk. Jadi memang batik itu relatif jauh lebih mudah gitu untuk melihat keaslian. Tapi kalau tenun ini, terutama kalau kita bicara tenun-tenun yang bervalue ya gitu, itu memang agak-agak tricky gitu. Nah tadi Mbak siapa sempat bilang soal mengenai yes tenun itu berat. Sebetulnya kalau kita bicara tenun itu berat, kembali lagi ke bahan dasar. Makanya beberapa tenun-tenun di NTT kayak Maumere, Sika, lalu kemudian juga Rote itu jauh lebih light gitu ya. Bahkan tenun-tenun Sumba ikat itu juga sekarang juga jauh lebih light. Nah mungkin yang berat itu yang pahikung ya. Semua yang berat itu pasti ada teknik songket, teknik pahikung. Jadi kita nggak bisa menghindari ini pasti jatuhnya lebih berat. Tapi sekarang teman-teman pengrajin di NTT juga jauh lebih pintar gitu ya untuk bisa mengolah benang, jadi juga jatuhnya kainnya lebih light gitu. Lalu ya merawat wastra ini juga basic, terutama memang kalau buat pencinta beneran ya, karena memang kalau batik udah pasti gitu bagaimana cara merawatnya mungkin sudah familiar gitu. Nah tenun juga sebetulnya kalau kita bicara tenun tuh ini kan semua yang dihasilkan oleh alam dengan rasa, dengan cinta gitu ya, merawatnya juga dikembalikan dengan alam. Makanya dia bilang merawatnya harus dengan angin, dengan matahari gitu ya, dengan semua wewangian dari alam, daun-daunan yang dikeringkan dan segala macam, itu yang membuat sebetulnya keawetan tenun itu bisa tetap terjaga gitu. Karena kalau nggak kepaksa banget toh juga nggak pernah memakai sampai kotor atau berkeringat, jadi memang tidak perlu sih dicuci yang namanya ya, kalaupun terpaksa memang di dry clean. Tapi banyak suggestion kalau kita bicara menjaga keawetan ya merawatnya juga dikembalikan dengan alam, dari alam dan dirawat dengan cara yang alami gitu. Jadi seperti itu. Sebetulnya yang sekarang juga jadi challenge adalah how to style gitu ya. Kan kalau memang menjadi baju ya oke lah gitu ya, relatif lebih enak gitu. Cuman kan kalau kita bicara tenun-tenun yang value-nya tinggi atau batik-batik yang value-nya tinggi, of course kita kan nggak tega gitu untuk memotong lah. Jadi sebetulnya stylingnya ya pasti harus disesuaikan ya dengan teman-teman juga, kan ada yang memakai hijab gitu, ada yang tidak. Karena sebetulnya kalau kita bicara Sumba misalnya, karena dia relatif agak berat gitu ya, memang
style-style yang bisa dilakukan juga mungkin nggak signifikan banyak seperti batik atau kain-kain yang lebih light. Kalau kain-kain yang lebih light tuh gampang diikat, diputer gitu ya. Mungkin ini takutnya kelamaan kalau aku tunjukin satu-satu, nanti bisa ke YouTube-nya Rasa Wastra Indonesia. Tapi intinya kalau kain-kain yang fleksibel kayak batik gitu pasti gampang diikat-ikat. Tapi kalau memang tenun itu memang dia jatuhnya jatuhnya jadi kemben gitu ya, atau cuma diikat asimetris sedikit, atau dia jadi rok, atau dia jadi rok panjang atau rok pendek, paling sebatas itu gitu. Intinya kalau mengikat-ikat wastra itu sebetulnya nggak ada tipsnya ya gitu. Tapi kalau dulu saya juga memulainya di depan kaca sih gitu. Kadang-kadang di depan kaca punya kain, coba sini lipat, sini puter, sini naikin, sini turunin, sini, itu biasanya akan jadi apa namanya, style-style sendiri sih gitu. Dan bahkan mungkin juga kita harus mengeksplor untuk mengkombinasi itu dengan baju-baju sehari-hari, dengan kebaya, dengan jeans, dengan kulit, bahkan dengan apapun gitu. Jadi ya sama-sama belajar terus kalau untuk styling. Tapi intinya dari Rasa Wastra juga coba gitu ya untuk menghadirkan kain-kain ini tuh nggak cuma ditaruh di lemari dan cuma buat ke acara resmi aja gitu. Sebetulnya in daily basis actually kita bisa memakainya, walaupun kita juga tetap harus paham mengenai pakem gitu ya. Mungkin ada beberapa kain-kain yang sakral yang nggak boleh dipakai sembarang orang, tapi kalau saya bisa bilang, I think lebih dari 80% ya 90% sebetulnya kain-kain kita, wastra kita dari Sabang sampai Merauke itu sudah bisa dipakai oleh siapa saja sih, orang awam. Hanya particular kain-kain tertentu yang sakral dan nggak boleh dipakai sembarangan, terutama batik gitu ya. Ya mungkin mbak-mbak penggemar batik sudah familiar. Batik itu harus sangat hati-hati dengan motif, make nggak boleh kebalik gitu. Terus kayak ini boleh dipakai di bawah nggak, atau dia harus menjadi bagian yang di atas, mana yang ini nggak boleh dipakai di occasion tertentu. Mungkin itu masih ada beberapa yang kita juga harus paham gitu ya. Itu of course lama-lama juga kita tahulah gitu. Tapi kalau kecenderungannya sekarang sebetulnya banyak batik-batik yang sudah bisa dipakai juga untuk sehari-hari gitu. Karena memang batik-batik yang biasanya lawas atau yang memang punya makna yang dalam itu juga ya rata-rata juga pasti dikoleksi ya, mungkin cuma untuk pajangan aja atau disimpan gitu. Tapi kalau yang sehari-hari juga sebetulnya batik-batik banyak yang tradisional, maksudnya ya, yang bisa dipakai sehari-hari kayak misalnya teruntum ya. Apalagi kalau kita bicara batik-batik pesisir, kalau di Jawa mungkin di Jawa Tengah gitu lebih ke teruntum, kemudian juga yang lerek itu bisa. Tapi kalau Pekalongan atau Cirebon, Lasem itu kan juga sekarang sudah sangat cheerful dan colorful, jadi bahkan sudah semi kontemporer, jadi juga lebih enak gitu untuk dipadu-padan dengan apapun gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan sih kalau nggak mencintai wastra kita ya, karena ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang terima sudah kasih hadir di sini. Terima kasih khususnya Mbak Monik yang sudah memberikan waktunya untuk kita semua di tengah-tengah kesibukannya mau berbagi dengan kita. Ya, dan terima kasih untuk semua teman-teman juga yang sudah memberikan waktunya juga untuk bertemu pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sehat semuanya. Dan ya sekali lagi boleh visit YouTube-nya Mbak Monik atau Instagram-nya Rasa Wastra. Ini lagi ngeliat ini. Iya, silakan untuk lebih lanjutnya nanti hubungi Mbak Monik ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.